Saya temukan anak itu cakra mahkotanya itu bergeser ke belakang, Mbak Jana. Jadi cakra mahkota yang normal itu di sini. Kalau kena santet itu akan berubah bentuk, kadang mengecil, membesar atau sobek atau apa ya. Nah, kalau kena santet. Tapi kok di sini cakra mahkotanya, di user-usernya dia. Nah, kemudian saya berusaha keras, saya terapi, angkat ke atas. Melorot lagi. Angkat ke atas. Turun lagi. Angkat ke atas. Kemudian Tuhan bertanya kepada saya, apa yang kamu lakukan? Dan Tuhan, cakra mahkota ini tempatnya tidak pada tempat semestinya, mau saya angkat ke atas. Terus Tuhan katakan, jangan diutak-utik. Biarkan di situ. Ya, selamat siang, ketemu lagi dengan Jana. Kami sedang ada di Gianyar, sedang belusukan Galaksur. Saya bersama Pak Rudi Winata. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Jana. Selamat siang, Bapak Ibu. Ya, kami lanjutkan testimoni tentang kalung Galaksur. Ini masih dengan anak kecil usia SD. Dia sering ngamuk di sekolah, nah di rumah juga ngamuk. Dan terapi ke rumah Pak Rudi bersama saya. Lalu ada yang hal menarik yang Bapak temukan, seperti ada kata-kata Habibinya itu seperti apa, Pak? Iya. Baik, jadi begini Bapak Ibu, perlu diketahui Mbak Jana bahwa saya salah satu pengagum dari Habibie. Ya, Bapak Habibie dari saya kecil sangat mengagumi, beliau sangat cerdas, sangat jenius, bahkan karya mereka sangat banyak, karya beliau sangat banyak. Nah, jadi Mbak Jana, ada suatu saat orang anak kecil dibawa kepada saya dengan keluhan suka marah-marah, di sekolah marah-marah. Nah, saya baru turun dari lantai 2, baru sampai di tengah-tengah tangga, tiba-tiba saya mendengar ada Tuhan katakan, nanti terapi anak ini 10 menit. Loh, kok aneh? Pada orang dewasa pun saya terapi 7 menit. Anak di bawah 1 SMA maksimal 5 menit. Yang di atas 5 menit tambah hiperaktif dia. Lah ini anak katanya di sekolah ngamuk-ngamuk kok malah disuruh banyain. Nah sudah saya turun, saya terapi. Saya temukan anak itu cakra mahkotanya itu bergeser ke belakang, Mbak Jana. Jadi cakra mahkota yang normal itu di sini. Kalau kena santet itu akan berubah bentuk, kadang mengecil, membesar atau sobek atau apa ya. Nah, kalau kena santet. Tapi kok di sini cakra mahkotanya, di user-usernya dia. Nah, kemudian saya berusaha keras, saya terapi, angkat ke atas. Melorot lagi. Angkat ke atas. Turun lagi. Angkat ke atas. Kemudian Tuhan bertanya kepada saya, apa yang kamu lakukan? Dan Tuhan, cakra mahkota ini tempatnya tidak pada tempat semestinya, mau saya angkat ke atas. Terus Tuhan katakan, jangan diutak-utik. Biarkan di situ. Sikat energi yang keras. Nah, jadi Mbak Jana sebagai master energi, saya bisa membedakan waktu terapi. Otak kanan, otak kiri. Beda sekali. Otak kanan ke arah berpikir logika, ke arah berpikir imajinasi, kreativitas. Otak kiri ke arah logika, hitung-hitungan, matematika. Nah, otak depan akan sangat aktif. Jadi otak memang kanan kiri, tapi bagian depan itu sangat aktif kalau kita berdoa. Jadi bagi orang yang rajin berdoa, rajin sholat, rajin apa, kelihatan sekali otak bagian depannya ini memang lebih aktif. Tapi jarang sekali ada orang otak bagian belakangnya kuat. Hampir tidak pernah saya nemukan. Dari sekian banyak, tidak pernah. Nah, Tuhan katakan sikat terus di situ. Nah, sedang saya terapi, Tuhan memberikan penjelasan. Jadi, Bapak yang sangat saya kagumi tadi, yaitu mantan Presiden Indonesia, B.J. Habibie, beliau itu, dari apa yang saya baca, dari lahir bukan orang jenius, lahirnya biasa. Suatu saat kalau saya baca, jatuh dari pohon. Jatuh dari pohon, kepalanya kebentur. Setelah jatuh dari pohon itu menjadi sangat jenius. Jadi sangat cerdas, sangat jenius. Nah, rupanya cakra mahkotanya bergeserlah ke arah belakang. Yang saya lihat. Nah, kemudian apa yang terjadi? Bahkan Bapak B.J. Habibie, suatu saat saya kenal dengan seorang pilot itu mengatakan, Pak Rudi, salah satu ilmu kapal terbang sekarang paling canggih adalah fly by wire. Jadi Nurtanio bikin pesawat, apa istilahnya dah? Tetuko atau apa namanya ya, Tetuko atau istilahnya kapal terbang Nurtanio itu hebat sekali, sampai banyak negara-negara modern yang pesan. Itu canggih sekali Pak Rudi. Lu masa apa lu canggih sekali Pak Rudi, teknologinya di atasnya teknologi kapal terbang negara lain. Nah, waktu beliau menjadi wakil presiden, beliau mengatakan, ayo dia audit aja semua kekayaan pejabat, diperiksa semua, biar tahu yang korupsi siapa, ya. Saya pun silakan diaudit, semua mengatakan begitu. Nah, terus saya baca dari komentar-komentar, iya dia ngomong begitu karena memang Habibie memang sangat kaya, Mbak Jana. Saya baru tahu, sekarang ini perusahaan produsen kapal terbang terbesar di dunia adalah Boeing. Ternyata yang desain ekornya Boeing semua adalah bapak kita Habibie. Bahkan saya baca 2% dari harganya pesawat Boeing yang terjual itu masuk ke kantongnya Habibie. Karena dia yang mendesain ekornya kapal terbang Boeing. Ya, jadi Mbak Jana bayangkan sekarang harganya Boeing satu pesawat berapa triliun.
Nah, berapa Boeing yang diproduksi dalam setahun? Itu 2% kalikan itu. Makanya Bapak Habibie setelah tua memilih tinggal di Jerman, itu di istana di Jerman. Beliau sangat-sangat makmur. Karena apa? Karena sangat cerdas. Jadi waktu itu, apa maksud saya cerita ini? Anak itu, saya diperintahkan oleh Tuhan, jangan dirubah. Biarkan cakra belakang itu kasih energi yang besar. Jadi anak ini nanti suatu saat akan menjadi anak yang sangat cerdas, menjadi anak yang sangat jenius, Mbak Jana. Nah, menjadi sangat pintar. Jadi memang waktu dia sekarang nakal, biarkan dia nakal. Ya, nanti pelan-pelan kita didik nakalnya itu. Tetapi kecerdasan dia akan meledak luar biasa pada suatu saat. Dia akan menunjukkan bahwa dia adalah anak jenius. Nah, demikian Mbak Jana. Itu Iya. Bapak Ibu. Iya, terima kasih Pak. Nah, ini juga menginspirasi bagi para orang tua yang memiliki anak-anak yang masih kecil atau usia sekolah. Mungkin bisa diikutkan terapi Galaksur supaya tahu apa sebab akibat dan bagaimana nanti menghadapi si anak. Betul sekali Mbak Jana, karena apa? Banyak sekali Bapak Ibu ya, anak-anak kecil setelah kita terapi menjadi sangat cerdas, gurunya pun heran, nilai akademisnya meningkat dengan sangat pesat, setelah baik kalau nggak jadi tenang, jadi kalem, dan masa depan lebih bagus. Jadi demikian, sudah banyak sekali Mbak Jana dalam 18 tahun ini Bapak Ibu, anak-anak kecil, anak usia sekolah. Dan justru kabar bagus apa? Kalau nggak langsung ini kekuatan tidak bisa hilang seumur hidup turun-temurun. Jadi semakin anak itu masih kecil kita pakaikan ya semakin bagus. Umur 18 bulan anak itu pakai, sampai 18 bulan sampai seumur hidup dia pakai, tambah bagus. Jadi sangat saya sarankan anak-anak usia sekolah pakai Galaksur. Jadi sehat, tidak gampang sakit, otak jadi cerdas, dan sekali beli dipakai seumur hidup turun temurun. Demikian. Iya, terima kasih.